Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Izati, nomor induk mahasiswa 14026-18073 dari Pendidikan Geografi 2018B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan micro teaching dengan tema revolusi dan rotasi bumi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Oke, udah siap kan buat belajar geografi hari ini? Siap, Bu. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajarannya, tolong ya dicekin dulu meja kalian sama kursi kalian atau citra kalian ada yang berantakan atau ada sampah, coba dirapiin dulu. Nggak ada sih, Bu. Udah bersih kayaknya, Bu. Udah semua. Oke, sekarang untuk ketua kelas Rizkia bisa disiapkan dulu kelasnya. Oke, siap. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, sudah selesai. Nah, ada yang nggak hadir nggak hari ini anak-anak? Hadir semua. Hadir semua ya. Bagus. Berarti kalian tandanya semangat untuk mengikuti kelas saya. Iya, Bu. Oke, baik. Di pertemuan sebelumnya itu kan kita udah membahas tentang bumi sebagai ruang kehidupan ya. Lebih tepatnya kita menjelaskan tentang teori pembentukan bumi. Ada bermacam-macam juga dari dampak sampai penyebabnya. Nah, di hari ini ada yang bisa nebak gak kita mau belajar apa? Ayo. Nggak tahu, Bu. Kasih tahu dong. Oke, nih ibu kasih ini aja ya, kasih clue. Kita mau belajar apa hari ini? Untuk ketua kelasnya boleh tolong dinyalakan dulu fokusnya. Siap, Ibu. Nah, boleh disimak dulu ya video yang ibu putar berikut ini. Ada iklannya, Bu. Iya, Bu. Oh iya, Iya. undur dulu ya iklannya. Itu penetrasi ombil ya? Wah, kurang tahu saya. Saya kan bukan selera anak muda zaman sekarang. Iya, Bu. Ibu kelihatannya masih muda, Bu. Jika bumi berputar sangat kencang setiap detiknya, mengapa kita tidak merasakannya? Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bicara. Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Oke, channel Bicara kembali hadir untuk memberikan informasi-informasi menarik yang sayang banget kalau sampai kamu kelewatan. Di video kali ini, channel Bicara masih akan membahas topik seputar astronomi. Kalian semua pasti sudah tahu dong yang namanya rotasi bumi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dalam waktu 24 jam. Karena rotasi inilah kita jadi mengenal siang malam hari. Sementara itu, revolusi bumi adalah pergerakan bumi pada orbitnya untuk mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan untuk revolusi adalah 365 hari atau setara dengan 1 tahun yang kita kenal sekarang. Revolusi bumi menyebabkan adanya pergantian musim sepanjang tahun. Nah, balik lagi ke pertanyaan, jika memang benar bumi berputar, kenapa kita tidak merasakannya? Kenapa kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Penasaran kan? Tonton video ini sampai habis untuk menemukan jawabannya. Oke? Bumi berputar sangat cepat dan konsisten. Kalau kalian berpikir bumi berputar dengan sangat pelan hingga kita tidak bisa merasakan putaran itu, maka kalian salah besar. Sebaliknya, bumi justru berputar dengan sangat cepat. Saking cepatnya, kita sampai tidak pernah merasakan bahwa bumi itu berputar. Kecepatan bumi berputar pada porosnya mencapai 1.600 km per jam. Sementara kecepatan bumi saat melintasi orbitnya untuk mengitari matahari adalah 107.000 km per jam. Kita tidak bisa merasakan
Bumi berputar karena selain terlalu cepat, laju kecepatan juga konsisten. Saat berputar pada porosnya atau mengitari matahari, kecepatan bumi tidak pernah turun atau naik. Jika bumi sampai berubah kecepatannya, maka kita akan dapat merasakan perubahan itu. Dan itu akan sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Oke, jadi kan kita udah menyaksikan ya video yang diputar barusan ini. Ada yang bisa kasih kesimpulan nggak video ini menjelaskan tentang apa? Ini berkaitan sama materi yang bakal kita bahas pada hari ini loh. Coba Hizkia, bisa disimpulkan enggak? Satu poin aja. Tekan dulu tombol subscribe-nya. Karena video selanjutnya masih jika bumi berputar. Jadi yang saya simpulkan dari video tersebut itu kenapa bumi itu pada saat berotasi tidak terasa oleh manusia. Nah, situ dijelaskan penyebab-penyebabnya, yaitu ada beberapa. Pertama itu ada bumi itu berputar atau berotasi itu sangat cepat sehingga tidak terasa. Terus yang kedua itu bumi itu berputar ya mengelilingi orbitnya atau mengelilingi matahari. Nah, itu tidak ada tidak ada halangan. Ya, betul. Saya mau nambahin Bu. Boleh, silakan kita mendalamkan apa? Jadi kenapa bumi itu berputar sangat cepat dan tidak terasa karena bumi berputar secara konsisten Bu. Betul, secara konsisten. Kasih applause dulu dong buat teman-teman kita yang udah berani. Oke, nah dari jawaban teman-teman kalian tadi itu dan video yang udah diputar barusan, kita akan memasuki materi mengenai revolusi dan rotasi bumi. Sebelumnya ada yang bisa jelasin nggak revolusi dan rotasi bumi itu apa sih? Satu-satu aja, misalnya rotasi bumi adalah ini Bu, gini, dan revolusi bumi adalah ini. Coba. Saya, Bu. Boleh, silakan Polir Nisa. Rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Betul. Iya, betul. Revolusinya juga Bu. Kalau revolusi bumi boleh? Revolusi bumi berarti perputaran bumi mengelilingi matahari. Ya, betul sekali Polir Nisa. Jadi dalam sistem tata surya, planet-planet dan benda langit lainnya melakukan pergerakan untuk mengelilingi matahari yang disebut sebagai revolusi. Jadi bukan cuma planet bumi aja yang mengelilingi matahari, tapi planet-planet di sistem tata surya kita juga mengelilingi matahari, melakukan sebuah gerakan revolusi. Nah, selama berevolusi, selama planet-planet dan bumi melakukan revolusi terhadap matahari, planet-planet itu juga melakukan rotasi, yaitu berputar pada sumbunya masing-masing. Itu yang disebut rotasi. Nah, sama seperti yang dijelaskan oleh teman kalian tadi, Bu Nisa, bahwa rotasi bumi itu adalah pergerakan bumi berputar pada porosnya. Rotasi bumi ini bergerak dari arah barat ke arah timur. Lamanya rotasi bumi ini ada 23 jam, 56 menit, 4 detik. Tapi biasanya kita genapkannya jadi 24 jam. Nah, coba deh kalian perhatiin gambar ini. Ada garis merah yang agak miring ini, kalian tahu nggak apa namanya? Garis merah. Garis sumbu bumi. Iya, betul. Ada yang tahu nggak kemiringan poros bumi kita berapa derajat? 23,5 Ya. derajat. 23,5 derajat. Betul. Jadi sumbu bumi ini adalah sebuah garis khayal yang membentang melalui pusat bumi dari kutub utara ke kutub selatan dan dimiringkan pada sudut sekitar 23,5 derajat dan terhadap bidang orbit yang mencakup matahari dan bumi. Tuh namanya poros bumi. Rotasi bumi ini tidak dapat kita rasakan secara langsung karena ada gaya gravitasi bumi yang tadi menyebabkan seperti kita seolah-olah berada di mobil. Mobil itu bergerak tapi kita merasa di dalam mobil itu hanya diam saja kan. Seperti itu. Selanjutnya ada dampak dari rotasi bumi. Ada yang bisa jawab gak? Satu aja dampak dari rotasi bumi. Saya Ya, perubahan siang dan malam. perubahan siang dan malam, yaitu adanya peristiwa siang dan malam. Nah, ada yang bisa jelasin nggak kenapa rotasi bumi ini menyebabkan perubahan siang dan malam? Adanya siang dan malam di bumi kita. Saya Bu, Boleh Iskia, silakan.
Ini bisa dilihat di gambar ya, teman-temanku. Ini pada saat bumi berotasi itu bisa dilihat pada sisi yang berhadapan dengan matahari itu bisa dikatakan itu siang. Nah, sedangkan sisi lainnya yaitu sisi yang tidak berhadapan dengan matahari atau di belakangnya itu mengalami malam, mengalami gelap atau biasa disebut dengan malam. Betul sekali Skia. Jadi bagian bumi yang menghadap matahari ini akan mengalami siang hari selama 12 jam dan bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari selama 12 jam juga sesuai dengan skala rotasi bumi. Selanjutnya ada gerak semu harian matahari. Ada yang bisa jelasin nggak sebelum Ibu jelaskan sedikit? Gerak semu harian matahari itu apa sih? Ayo, salah juga nggak apa-apa kok. Saya lagi, Bu. Boleh, Skia. Itu kayak seakan-akan matahari itu terbit dari timur, Bu, dan tenggelam itu ke arah barat gitu. Iya, betul. Jadi seolah-olah mataharinya yang bergerak, padahal matahari itu tetap sifatnya ya, dia tidak bergerak kemana-mana, tetapi planet-planet yang bergerak. Jadi ini adalah gerak semu, jadi hanya seolah-olah mataharinya yang bergerak seperti itu. Nah, apakah matahari mengelilingi bumi? Sama sekali tidak, karena bumi lah yang sebenarnya mengelilingi matahari. Hanya saja rotasi dari bumi membuat seolah-olah matahari lah yang mengelilingi bumi. Oleh sebab itulah disebut gerak semu. Selanjutnya ada perbedaan waktu. Nah, di sini tuh ada gambar perbedaan waktu tiap negara ya. Dan kebetulan di Indonesia ini ada 3 jenis perbedaan waktu. Ada yang bisa sebutin nggak? Waktu Indonesia apa, waktu Indonesia Iya, apa, Bu. waktu Indonesia apa? Boleh Nita, silakan. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Selisihnya berapa jam? Ada yang bisa bantuin temennya? Saya Ya, 1 jam masing-masing. betul, 1 jam. Jam masing-masing. Nah, berikutnya dari dampak dari rotasi bumi ini ada pembelokan arah angin dan arus laut. Ini gambaran pembelokan arah angin yang disebabkan oleh rotasi bumi. Ada yang tahu nggak nama gerak apa? Nama pembelokan arah angin itu disebut gerak apa? Ayo, Saya ayo, jangan Gerak. ragu-ragu. gerak Coriolis. Betul, gerak Coriolis. Gerak Coriolis itu membelokkan arah angin dari Arah angin dari utara dibelokkan ke arah kanan di di belahan bumi utara dibelokkan ke arah kanan, sedangkan di arah angin dari belahan bumi selatan dibelokkan ke arah kiri. Betul. Jadi gerak angin Coriolis itu adalah pembelokan arah angin oleh karena rotasi bumi dari belahan bumi utara ke arah kanan dan belahan bumi selatan ke arah kiri. Lalu selain ada pembelokan arah angin, rotasi bumi juga menyebabkan pembelokan arus laut. Nah, di gambar ini arus laut itu dari arah kutub utara ya, dia akan belok ke arah kiri, sementara dari kutub selatan akan belok ke arah kanan. Jadi ini berkebalikan dengan arah angin. Nah, itu tadi dampak-dampak dari rotasi bumi yang sudah dijelaskan. Nah, sementara bumi berotasi, bumi juga melakukan revolusi. Revolusi bumi ini mengitari matahari berdasarkan lintasan orbitnya. Nah, ini ada dampak revolusi bumi. Yang pertama itu gerak semu tahunan matahari. Kalau tadi kan gerak semu harian matahari, kalau sekarang ini gerak semu tahunan matahari. Jadi gerak semu tahunan matahari itu adalah matahari itu tidak terbit di tempat yang sama, melainkan bergeser sedikit demi sedikit dari garis khatulistiwa sampai garis balik utara dan selatan. Nih kayak gini. Jadi dia pertama itu posisinya ada di khatulistiwa, lalu selama 1 tahun pada 21 Maret dia posisinya berada di khatulistiwa. Lalu pada 21 Juni dia bergerak ke arah belahan bumi bagian utara. Dan pada tanggal 23 September dia kembali lagi ke khatulistiwa untuk selanjutnya bergerak ke arah belahan bumi bagian selatan pada tanggal 22 Desember. Ini yang disebut gerak semu tahunan matahari. Nah,
Nah, selanjutnya akan terjadi terus siklusnya ya. Jadi dari Khatulistiwa ke belahan bumi bagian utara, kembali lagi ke Khatulistiwa, ke selatan, ke Khatulistiwa, dan berulang terus selama 1 tahun. Yang kedua ada perbedaan lamanya siang dan malam. Setiap tempat juga memiliki rentang waktu siang atau malam yang berbeda-beda. Kadang siang lebih lama dan kadang malam lebih lama. Seperti ini ya. Oh ya, di bumi ini ada juga loh yang ada 2 daerah yang memiliki lama siang dan malamnya itu tidak seperti negara-negara pada umumnya. Jadi misalnya di negara-negara tropis itu lama siang dan malamnya itu 12 jam. Tapi ada juga di suatu daerah di bumi ini yang lama siangnya itu bisa mencapai 6 bulan. Ada yang tahu nggak itu di daerah mana? Belum tahu, Bu. Ya, Di kira-kira. Kutub Utara. Betul sekali, di Kutub Utara. Jadi khusus untuk Kutub Utara dan Kutub Selatan itu dia mengalami skala lama dan siangnya itu selama 6 bulan. Lalu selanjutnya ada pergantian musim. Di sini tuh sudah dijelaskan ya pergantian musim pada rentang 22 Maret sampai 21 Juni. Di bagian utaranya musim semi, di bagian selatannya musim gugur. Jadi ini berkebalikan aja. Jadi misalnya 22 Juni sampai 22 September itu di belahan bumi utara panas, maka di belahan bumi selatan dingin. Begitu juga sebaliknya tanggal 23 September misalnya di utara gugur, maka di selatan semi, dan seterusnya seperti itu selama 1 tahun. Nah, dari dampak-dampak yang sudah dijelaskan tadi, sekarang Ibu mau ngasih tugas nih, tugas kelompok. Sekarang kalian berkelompok bebas, minimal 2 orang. Kalian coba buatlah kesimpulan dari materi hari ini dalam bentuk tulisan. Medianya boleh dari presentasi ini nanti akan Ibu kirimkan atau lewat internet. Kalau kalian ada internet, kalau bisa mengakses internet silakan, atau dari media buku juga boleh, silakan. Baik, mulai dari sekarang ya. Baik. Oke, karena sudah bel istirahat ya, jadi materi hari ini dicukupkan sampai hari ini saja. Tugasnya udah selesai dulu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke Iskia, nanti Iskia antarkan ke meja saya ya. Baik. Baik, Bu. Oke, materi hari ini sudah selesai. Jangan lupa dipelajari lagi ya materi-materi yang sudah diberikan. Oh ya, jangan lupa ya minggu depan kita ulangan materi ini dan pertemuan sebelumnya. Baik, Bu. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama, Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan.